pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Kiai, sebenarnya apa sih maksud dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena banyak di antara kita yang menyatakan kita ini tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya kalau kita rinci, kita breakdown maknanya dan hakikatnya itu apa sih? Ya, Silakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kalimat idofat atau kalimat majemuk dari kata majemuk. sunnah dengan jamaah. Sunnah itu adalah kegiatan, perbuatan, ya, ucapan dan ikrar Nabi, maka itu disebut dengan sunnah. Sunnah, oke. Ya, konotasinya jadi kalau sunnah itu iya. sunnah Nabi. Sunnah. Kalau jamaah itu maknanya berkumpul dalam secara etimologi, berkumpul, bersatu, tidak terpisah. Tetapi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia seperti sapu tangan. Dia diartikan dalam satu pengertian sapu tangan itu bukannya sapu dan tangan. Oke, betul. Ya kan? Nah, ulama-ulama mengatakan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah humul ladzina ya'maluna bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Orang-orang yang mengamalkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, wa yatamassakuna bihina, dan dia berpegang teguh, wa yad'una ilaihima. Yang ketiganya, dia berdakwah mengajak orang untuk kepada kedua hal itu tadi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang mengamalkan Quran hadis, ya, berpegang teguhnya dalam hal apapun dengan Quran dan hadis. Yang ketiga, berdakwahnya mengajak orangnya kepada Quran dan hadis. Mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu misalnya dengan penyebutan Sunni, apakah sama Pak Kiai? Nah, ketika pada pemahaman global, maka dikelompokkan Sunni itu adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman tradisional itu tadi tuh. Sunni itu tadi pemahaman kriteria tadi. Lawanannya Syi'i. Sunni, Syiah atau Syi'i. Pemahamannya yang baru ya timbul setelah ada pemahaman kaum Rafidhah ya, yang di awal-awal zaman sahabat itu sebenarnya cikal bakalnya sudah mulai ada. Maka dikelompokkan Sunni dan Syiah atau Syi'i. Itu untuk mengelompokkan. Nah, makna yang kedua yang mesti kita pahami itu begini. Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Syiah juga menyebutnya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok bisa begitu ya? Ya, karena mereka berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis juga. Taruhlah kita anggap ya, orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis, semua kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, institusinya mereka mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apakah mereka itu dalam pengertian ini? Ya, bila kriterianya 3, mereka itu mengamalkan, kemudian berpegang teguh untuk keseluruhan aspek kehidupannya, dan dakwanya dengan 2 hal itu tadi, maka dia dalam pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun organisasinya, institusinya berbeda. Gitu. Jadi kita bisa mengklaim diri kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah bila dengan 3 hal itu. Dan sebenarnya perlu tidak sih Pak Kiai? Karena memang ada beberapa kan yang kayaknya memang perlu mengklaim dirinya bahwa saya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Apa klaim atas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perlu atau tidak sih? Atau sebenarnya memang tanpa kita perlu klaim, sebenarnya kan memang harusnya seperti itu karena acuan kita 3 tadi begitu. Iya, semestinya tidak menjadi masalah ya, tidak menimbulkan masalah. Cuma ketika ada sebuah kelompok yang mengatakan Laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi diklaim begitu, maka menjadi yang lainnya seakan-akan tidak. Gitu. Padahal organisasi boleh berbeda. Apabila 3 hal dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi itu saja patokannya. Tidak usah kemudian satu kelompok tertentu mengklaim seperti itu, seolah-olah yang lain juga tidak termasuk golongannya gitu kan. Itu kan kadang-kadang yang sekarang kemudian menjadi lebih sensitif ya Pak Kiai. Ya, betul. Pak Kiai, kalau kemudian ada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akidah asy'ariyah? Ini juga saya juga baru tahu sebenarnya. Konsep seperti ini tuh sebenarnya apa sih Pak Kiai? Ya,
dalam teologi Islam itu maka ada sebuah disiplin keilmuan, ilmu tauhid Oke. atau ilmu akidah, berbicara tentang teologi Islam. Nah, dulu di zaman sahabat itu, zaman Nabi itu ada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini ulama ya di kalangan sahabat, dan dia salah satu orang yang dipercaya menjadi gubernur, memegang satu daerah. Kemudian dari keturunannya dia ini ada Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari inilah yang pada akhirnya dianggap sebagai imam mazhab dalam ilmu tauhid. Ya, dalam ilmu tauhid. Abul Hasan al-Asy'ari dari keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini diikuti oleh pemahaman Asy'ariyah ini diikuti oleh Imam Malik dan diikuti oleh Imam Syafi'i. Adapun Imam Al-Maturidi itu diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Nah, sementara Imam Ahmad Ibnu Hanbal disebutnya mereka mazhabnya termasuk Al-Athariyah. Artinya dia memiliki sebuah konsep teologi yang berbeda dibandingkan yang lain, karena menurut mereka itu menggambarkan sifat-sifat Allah yang digambarkan oleh Al-Asy'ari, ya, pengikut dari Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi dianggapnya salah. Bahkan ada orang-orang yang begitu menggunakan kalimat yang kejam, yang keras, bahwa ini dianggapnya menyimpang dari Islam. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari secara utuh dan dua-duanya kita mempelajarinya, tidak terjadi, ya, semestinya tidak saling menganggap yang satu benar, kelompok yang benar, yang satu kelompok yang salah. Karena ukurannya begini, ulama-ulama yang diikuti oleh Imam Syafi'i orang Indonesia, Imam Malik itu, apa yang diajarkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari itu berbicara tentang sifat Tuhan itu, al-hayat, ya, kemudian al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, sama, basar, kalam. Itu sebuah pemahaman yang lahir diistimbat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sementara kalau kelompok yang sekarang kita anggap ya kelompok yang Athariyah, mereka mengatakan bahwa sifat ketuhanan itu dibagi menjadi ya tauhid asma sifat, itu tidak sama dengan yang diajarkan oleh Imam Maturidi dan Imam ya Abul Hasan al-Asy'ari. Ini terjadi perbedaan perspektif tentang teologi ya ketuhanan dalam disiplin keilmuan dari ya dua kelompok ini. Kalau menurut saya enggak juga. Ya, jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat ini adalah al-athariyah disebutnya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis secara tekstual. Tetapi yang diajarkan oleh Imam Al-Maturidi untuk mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Asy'ari, ya pada Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka kenapa tidak menyebutkan yang sesama? Mereka lebih cenderung kita mengatakan mengintisarikan. Mengintisarikan tentang sifat-sifat Allah itu ya dalam bunyi-bunyi ayat itu, seperti umpamanya sesuatu yang bergerak, beraktivitas itu dalam sebuah permaknaan hidup. Maka Allah yang memberikan sebuah fakta bahwa penciptaan ini banyak, maka ada sifat namanya hayat. Kalau Allah itu alimun bima fis sudur, mengetahui seluruh dalam hati manusia itu, maka sifat Allah alim. Ya, begitu juga sifat-sifat iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka apabila arada, maka melahirkan sifat irada gitu loh. Nah, itu rujukannya itu juga jelas sebenarnya. Cuma merumuskannya ini menjadi sifat 20, ini menyebutkannya rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Jadi kalau boleh kemudian saya simpulkan, ini kesimpulan awam saya Pak Kiai ya. Ini artinya
seperti melihat dari perspektif yang berbeda walaupun sebenarnya hakikatnya sama. Iya kan, sama. gitu loh. Jadi tergantung metodologi yang dipakai yang mana. Iya, betul. Nah, kalau dalam konsep tadi kan disebutkan juga, ini kan juga ada mazhab juga kan tadi yang disebutkan Imam Hanafi, kemudian kalau di Indonesia tuh Imam Syafi'i gitu ya. Dalam konsep sebenarnya bermazhab, apakah bermazhab itu wajib sebenarnya Pak Kiai bagi kita? Artinya kalau saya itu orang Islam berarti saya harus punya mazhab ke siapa? Atau kita boleh mungkin mencampur gitu? Saya mazhab Imam Syafi'i, iya betul karena mayoritas di Indonesia, tapi beberapa hal mazhab yang lain saya juga ikut gitu misalnya. Iya, tipologinya pada kelas yang mana? Okay. Kalau bagi orang yang alim, dia hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis, dan didukung oleh disiplin keilmuan yang lain, dia nggak wajib untuk bermazhab, itu nggak wajib. Iya, betul. Ya, karena memang kapasitas keilmuannya itu sudah mampu melihat Al-Quran, mampu melihat hukum itu dengan melihat Al-Quran, lihat hadis itu sudah bisa dipahaminya. Tapi bagi orang al-muta'alim, orang yang dalam proses belajar, atau orang awam, ya, orang yang saya. menganggap ibadahnya cukup-cukup yang sifat-sifat yang wajib-wajib saja, taklid kepada imam mazhab itu hukumnya wajib. Karena dia nyasar nanti kalau dia tidak mengikuti kepada gurunya atau kepada ulama-ulama. Jadi jangan asal kemudian sesuai kebutuhan mencuplik yang memudahkan pakai hukumnya mazhab Syafi'i misalnya, yang lain cuplik dari mazhab yang lain gitu. Ya jangan ya. Itu artinya nggak boleh. Itu namanya talfik. Kita Okay. diajarkan itu untuk taklid. Taklid itu mengikuti pemahaman sebuah ulama, walau bi ghairi ilmin, meskipun kita ilmunya nggak sampai. Iya. Tapi kalau kita mengikuti ulama dan kita juga mengerti karena kita mahasiswa umpamanya, karena kita belajar, maka kita disebutnya ittiba. Mengikuti. Nah, yang ketiga itu taklid, ya, dalam pengertian yang salah namanya talfik. Itu tadi ya. Talfik itu mencomot mana yang penting-penting, yang enteng-enteng. Yang enak-enak. Nah, itu jangan. Giliran wudhu ikutnya mazhab Maliki supaya sentuhan nggak batal. Nikah ikut mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri bahwa nikah itu boleh sampai 9. Karena masna wa sulasa wa ruba itu maknanya ditambah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna 2. Wa sulasa ditambah 3. Wah, jadi 5. Ya, waruba ditambah 4, 9. Wah, iya. Nah, tetapi dia pada hal-hal yang lain dia tidak mau pakai, hanya mengambil yang untung-untung saja, yang menguntungkan pada dia saja. Itu namanya talfik. Talfik itu hukumnya haram, nggak boleh. Nah itu, kalau misalnya ilmunya masih belum tinggi lah bahasanya gitu ya Pak Kiai. Kalau nyuplik yang tadi nikah boleh 9, PR juga tuh jadinya. Masya Allah. Pak Kiai, ini menarik sekali, tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini dengan pertanyaan. Ini pertanyaan yang menarik Pak Kiai. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa? Nah ini nanti kita bahas ya. Ya, baik. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.